Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-26 saja. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu definisi ibadah adalah bentuk pengabdian kepada Allah yang dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas. Di dalam ibadah, seseorang harus memiliki kerendahan hati, ketundukan jiwa, kesetiaan, ketaatan, rasa hormat, dan rasa syukur kepada Tuhan yang diimani. Sehingga ketika seseorang beribadah, haruslah sungguh-sungguh mempersiapkan segalanya, karena yang akan ditemui secara rohani bukanlah manusia, melainkan Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi kita sebagai orang Kristen, ibadah adalah perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan yang telah memberikan kepastian keselamatan. Dalam ibadah tersebut, tentu ada aturan yang disepakati oleh setiap anggota jemaat supaya ibadah ini tertib, rapi, dan memberikan kenyamanan bagi setiap anggotanya. Ketika kita membaca dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-40, Paulus memberi nasihat kepada jemaat Korintus bahwa setiap jemaat harus memberi kontribusi ketika beribadah. Dikatakan ada yang menyanyi, mengajar penyataan Allah, karunia berbahasa roh, dan yang menafsirkannya. Tujuannya untuk saling membangun setiap kerohanian jemaat yang ada. Tentu dalam realitanya ada beberapa hal yang harus dimiliki supaya ibadah atau pertemuan tersebut boleh saling membangun. Seperti pertama, memiliki kerendahan hati, di mana setiap jemaat memiliki hati yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan mau dibentuk serta mau melayani sesuai karunia yang diberikan. Kedua, memiliki kesatuan hati, di mana jemaat mau bersama-sama dibangun imannya melalui ibadah yang dilakukan, sehingga saling mendukung di dalam kelemahan dan kelebihan setiap jemaat. Dan ketiga, menjaga ketertiban ibadah. Setiap jemaat harus menyadari bahwa tata liturgi atau tata ibadah dibentuk untuk sedemikian rupa supaya dapat dinikmati oleh jemaat, sehingga sungguh-sungguh menikmati perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan, baik melalui doa, pujian, pemberitaan firman, bahkan ketika mengembalikan berkat yang berasal daripada Tuhan. Maka daripada itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus beribadah kepada Tuhan sebagai bentuk pengabdian diri kita kepada Tuhan. Dengan ibadah, kita tahu siapa yang kita sembah dan apa saja yang telah Tuhan perbuat dalam diri kita. Dengan ibadah kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan, dan dengan ibadah kita tahu apa saja yang harus kita lakukan untuk menjalani hidup hari demi hari. Pada akhirnya kerohanian kita akan berakar di dalam iman yang kuat, bertumbuh dalam jiwa yang sehat, dan kita boleh berbuah di dalam Kristus sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terkadang kami sebagai umat-Mu tidak menyadari arti dan makna ibadah yang telah Engkau ajarkan. Terkadang kami tidak memiliki kesungguhan dan kerendahan hati sehingga kehilangan kebenaran ibadah itu sendiri. Ajarkan kami supaya hati kami terus diperbaharui, supaya kami menghormati ibadah dan memakai talenta kami untuk melayani-Mu, sehingga pertumbuhan kerohanian kami boleh nyata dan nampak
pada akhirnya di dalam ibadah tersebut kehidupan kami, nama-Mu yang dipermuliakan. Amin.